Oke guys, sebelum lanjut ke videonya gue mau ngasih tips nih ke kalian buat menjaga kendaraan kalian tetap kinclong. Nah, gue pakai Turtle Wax Eye Spray. Nah, cairan ini sangat multifungsi, bahkan bisa melindungi atau menghindari kaca dari water spot. Produk ini tuh dirancang untuk digunakan pada semua jenis permukaan luar kendaraan dengan hasil mengkilap. Nah, perlindungan total dari cairan poles mobil dengan mudah dalam waktu singkat karena tidak bersifat abrasif. Produk ini juga sangat aman digunakan di kendaraan yang sudah di coating. Jadi kalau misalnya mobil kalian catnya udah di coating, itu aman banget. Ini nggak bakal merusak lapisan coatingnya. Nah, seri Turtle Wax ini diperkaya dengan formula baru Smart Shield teknologi yang saling melengkapi dengan produk Turtle Wax Ice lainnya. Jadi, kalau kalian kombinasiin dengan produk Turtle Ice Wax lainnya, itu nggak apa-apa. Nah, Smart Shield teknologi ini menggunakan polimer khusus yang dirancang untuk meningkatkan setiap polesan menjadi lebih kemilau, sehingga memaksimalkan perlindungan dari segala macam kontaminasi. Nah, ini dapat diaplikasikan pada semua cat mobil maupun lapisan luar, bahkan yang dari bahan plastik. Nah, bahkan pada clear coat terkini dan juga velg berlapisan khusus. Nah, ini cara pakainya juga cukup mudah. Kalian bisa cuci kendaraan kalian terlebih dahulu. Lalu setelah itu keringkan. Nah, habis itu baru kalian semprotin ini di bodi kendaraan kalian atau kaca, bahkan juga velg. Jadi kalau di kaca itu berguna banget biar nggak water spot juga, jadi nggak ada jamur-jamur gitu. Itu kan mengganggu banget, apalagi kalau sering buat berkendara malam hari itu nggak enak banget kalau kena cahaya. Kalau di kaca ada jamur kaca atau water spot, itu ngeganggu banget. Nah, ini bisa melindungi dari water spot itu. Kayak gimana cara pakainya? Nih, gue tunjukin. Oke guys, cara pakainya cukup mudah kan, dan ini bisa dilakukan di rumah dengan sendiri. Jadi kalau kalian lagi kayak gini kan takut untuk keluar untuk perawatan mobil di luar, mending di rumah aja. Nah, kalian bisa gunain ini dan ini dapat diaplikasikan dengan mudah dan cepat. Nah, kalau kalian pengen lebih tahu produk Turtle Wax, kalian bisa kunjungi Instagramnya @turtlewaxindonesia ataupun kunjungi websitenya turtlewax.co.id. Nah, sekarang kita lanjut yuk ke videonya. Hai guys, kembali lagi di konten cerita bareng owner, dan kali ini bukan review kendaraan orang tapi nge-review kendaraan gue sendiri, yaitu Karimun Kotak 2005 tipe GX yang ada di samping gue ini. Mungkin gue beberapa kali juga ada cerita tentang Karimun gue ini, kayak sejarah dulu dapetnya, punyanya atau gimana. Dan ya, ini tipe GX merupakan varian tertinggi karena ada varian DX sama GX. Ada beberapa perbedaan dari segi fitur sih, yang ya tambah-tambahan lah. Kayak kalau dari eksterior dulu, kayak grill itu nggak semua garisnya ada chrome, dia cuma logo Suzuki-nya aja yang chrome, setahu gue kayak gitu. Dan juga lampu sen yang di fender itu kalau nggak salah lampunya warna yang DX tuh kuning, dan spion juga kalau yang DX tuh dia tinggi, kalau ini kan ke samping kayak emang benar-benar ngotak. Terus di belakang juga nggak ada handle tambahan yang panjang itu, dan juga di baris kedua itu nggak ada kayak buat tempat gantungan yang sebenarnya itu buat tangan juga sih, hand grip juga. Dan ada beberapa ya fitur lainnya kayak yang di door trim gitu, setahu gue juga itu beda.
Nah, di sini gue mau ya cerita dikit tentang modifikasi yang gue pilih untuk Karimun gue. Karimun gue ini gue dulu mungkin dari dulu gue biarin standar karena ya budget belum ada, dan sekarang udah mulai ada budget lebih untuk bisa modif. Akhirnya mulai dari 2020 apa 2019 gue mulai nyicil dikit-dikit. Yang paling signifikan waktu itu saat gue akhirnya ganti velg. Ganti velg ini gue pilih velg bekas Agya ring 13. Itu gue dapat harga di Facebook 250.000 apa 300 gitu. Itu masih bahan, pokoknya belum dicat. Habis itu gue cat seharga 500.000, dan beli dop tengah ini 300-an. Nah, kenapa gue ganti velg kaleng? Karena emang dari awal gue pinginnya modifan gue nih beda nih dari kebanyakan orang, dan terutama di Jogja yang menurut gue culture mobilnya itu bervariasi, beragam, banyak banget. Dan akhirnya gue pilih OM Look aja lah, mengingat juga budget gue yang masih terbatas. Akhirnya gue pilih OM Look karena OM Look menurut gue masih bisa diakalin dengan murah tapi keren gitu loh. Dan gue nggak perlu pakai velg yang aneh-aneh gitu loh. Dari velg kaleng pun juga bisa, walaupun OM Look sebenarnya nggak selalu velg kaleng. Kalian bisa pakai velg dari misalkan Suzuki ya, Suzuki Laina, Aerio, apa Splash, itu bisa kalian gunain juga. Nah, akhirnya gue pilih velg ini, dan terus karena biar fitmentnya agak bagus, akhirnya gue pendekin dikit pernya, walaupun sebenarnya konsep OM Look nggak gitu sih. Akhirnya gue pendekin, depan belakang ini pakai custom pair di Asa Mukti. Itu seharga 800.000 untuk custom pair, dan juga di custom stoppernya dibikin baru lagi, ditebelin. Itu depan itu gue kasih jarak ke fender 2 jari, belakang 3 jari. Dan emang beberapa kali ya di polisi tidur suka gasruk, cuma tetap shocknya empuk. Dan juga kalau ada polisi tidur itu nggak jeduk banget belakangnya kalau penuh, jadi mentok di stoppernya karena udah ditebelin. Nah, kalau untuk kaki-kaki mungkin itu aja sih. Velg lebarnya juga 5, dan profil ban gue pertahanin masih pakai dari standarnya. Sebelum ganti velg emang bannya udah ini, dan ini salah satu alasan gue juga milih ring 13. Dengan budget yang terbatas, gue nggak perlu ngeluarin duit buat beli ban lagi. Sebenarnya banyak yang nyaranin ring 14, tapi ya kalau ring 14 mungkin baru kepasang lagi kapan kan waktu itu, karena gue mesti nyicil lagi beli ban. Akhirnya ya udahlah ring 13 aja untuk sementara saat ini. Ntar kalau ada budget lebih lagi mungkin upgrade lagi, karena emang kalau dipendekin ternyata ring 13 nih jadinya pendek banget. Depan itu bumper gue kasih lips tambahan ya, merek Samurai gitu, beli di Hands Auto. Waktu itu seharga berapa ya, 100 sampai 150. Itu udah lama banget, malah sebelum ganti velg. Terus juga ada dummy washer lamp, itu gue beli 70.000 online di Tokped. Kalian bisa cari aja, banyak kok, ada yang dual gitu jadi lebih lebar, dan juga ada yang single kayak gini. Nah, itu harganya ya bervariasi dari 70 sampai 100. Terus ya kalau dudukan plat itu gue pakai, ada nemu di Tokped murah 25.000 yang model kayak ada stiker Suzuki Sportnya kayak gitu. Terus untuk di atas deh yang lebih kelihatan lagi, gue tambahin crossbar. Itu kan udah ada roof railnya ya. Nah, gue tambahin crossbar biar kayak makin gagah aja. Cuma sebenarnya kurang, harusnya ditambahin tule, jadi biar lebih berisi aja atasnya. Cuma itu masih ya mengingat harga tule juga mahal banget, jadi kemungkinan masih nanti itu tambahan additional nanti lah kalau udah ada budget lebih. Lalu untuk bagian belakang ada beberapa yang gue ganti. Wiper itu aslinya kan Karimun kayak besi gitu, agak udah luntur juga warnanya, dan menurut gue modelnya kurang, agak berisi lah, nggak ada cover plastiknya. Akhirnya gue setelah nyari-nyari di Instagram nemu punya orang foto Karimun keren, belakangnya wipernya udah bagus. Gue tanya, ternyata wipernya R3. Akhirnya gue ganti wipernya R3. Cuma ini gue dapet di online juga, harganya di bawah 100 sih waktu itu, murah jadinya, nggak terlalu mahal, yang simpel-simpel aja pokoknya. Dan juga oh ya, dari depan sampai dari kaca depan sama belakang tuh ada beberapa perintilan stiker yang dari ala-ala Jepang gitu. Jadi kayak ada stiker teks Jepang, terus ada stiker
Suzuki Inspection yang Jepang, ada stiker JAF, belakang juga ada stiker parkir, stiker pengemudi pemula Jepang, terus stiker mobil CBU yang yang ada bintang-bintangnya itu. Terus bawahnya lagi di belakang knalpot udah gue ganti pakai merek KYL. Itu KYL tuh gue pakai muffler sama resonatornya, dan memang tenaganya kerasa banget, beda, lebih keluar, dia lebih enak tenaganya. Dan kalau untuk header gue udah custom di Jati knalpot, gue beli di sana. Cuma kayaknya rencana sih gue mau ganti lagi header, mungkin lebih ke yang emang udah dia brandnya ada perhitungannya, jadi performa pun juga naik gitu. Mungkin ORD kayaknya yang bisa untuk custom header. Nah kalau untuk mesin belum ada yang gue ganti sih, perawatan mesin juga biasa aja. Cuma kemarin terakhir style clap itu jadi lebih enak banget. Ini buat kalian yang punya kendaraan udah cukup lama usianya, kalian bisa coba nih di style clap. Kalau kalian emang belum pernah style clap, itu jadi kerasa banget bedanya. Itu untuk mengembalikan juga kayak tenaga yang hilang juga, salah satunya style clap itu. Dan itu cukup murah loh, gue lakuin di Saman Speed itu cuma 100.000. Nah kalau untuk interior yang gue ganti head unit, pasti akhirnya gue bisa ganti dari yang sebelumnya cuma radio sama kaset. Itu pakai Nakamichi, itu gue beli bekas 200.000. Dia emang nggak bisa CD, jadi deckless kalau nggak salah sebutannya, cuma bisa aux, bluetooth sama USB. Tapi kira-kira kalau di zaman sekarang dengan fitur 3 itu cukup banget, nggak usah pakai CD. Habis itu speaker juga udah lama gue ganti. Yang di pintu itu gue pakai Pioneer, itu juga harganya berapa ya, 152. Gue nggak tahu itu ori apa enggak, cuma kualitas suaranya lumayan lah daripada yang bawaannya dulu sebelumnya. Terus tweeter juga udah gue tambahin pakai merek Soundstream apa ya, gue nggak salah atau apa gitu. Itu udah lama banget, gue beli 90.000. Jadi ya kalau kalian mungkin dengar ya, beberapa modifannya itu cukup murah di Karimun gue ini, karena memang gue ngincer budget yang sangat tipis. Terus ada lagi tambahan Cargonet, itu gue taruh di atas pembatas antara baris kedua sama bagasi. Ngikutin ya, awalnya gue lihat di Instagram, terus pas nge-review juga pernah dapat mobil yang ada kayak gituannya. Ternyata dia pakai Cargonet, akhirnya gue juga pasang di atas gitu. Aslinya kan biasanya buat di bagasi tuh di ujung. Nah ini gue pasang di atas biar kayak mobil-mobil wagon lah kalau di luar negeri, katanya sih gitu. Dan memang ya kalau dilihat enak banget, cuma kaca film gua karena gelap jadi mungkin nggak terlalu kelihatan dari luar. Itu Cargonet. Terus apa lagi ya, kayaknya baru itu doang sih. Sebenarnya banyak banget planning gua untuk Karimun ini, karena ya OEM Look tuh nggak selalu membosankan kok. OEM Look tuh juga alirannya luas lah, dan yang paling penting sih keep it simple. Kalau menurut gue untuk OEM Look, yang penting simple, nggak terlalu berlebihan. Dan untuk body cat ini, karena banyak banget yang DM ke gue juga, Mas ini habis di repaint ya atau dicat ulang ya. Ini nggak sama sekali, kecuali bumper depan belakang udah gue cat. Tapi kalau untuk body ini masih bawaan, cuma udah di coating di showcar, dan kemarin terakhir dapat treatment di warehouse. Jadi body sebenarnya kalau kalian masih mulus, cuma kusem dikit, kalian bisa di coating, tapi dengan tahapan ya ada paint correction juga, ataupun di pokoknya ada 4 tahapan untuk sampai ke coating. Jangan cuma terus dilapisin lapisan coating, itu bakal masih ada swirl marknya lah nanti, atau lecet-lecet halusnya masih ada. Itu harus kalian hilangin dulu, dan kalian bisa pilih ke tempat yang menurut kalian terpercaya gitu. Kalau di Jogja, kalau menurut gue ya ada showcar dan juga warehouse yang ya gue udah tahu hasilnya itu sangat-sangat bagus dan memuaskan. Kalau kalian penasaran bisa cek IG-nya aja. So kalau kedepannya mungkin gue pengen pasang third stop lamp yang Hella yang di kaca belakang, nempel di kaca belakang gitu. Itu gue udah masukin wishlist 450.000, cuma belum ada budget untuk ngecek outnya. Mungkin nanti itu bakal gue bikin konten juga, dan ya masih banyak lagi konten-konten tentang Karimun ini yang bakal gue bahas. Oh ya, kalau untuk mesin
Sebaiknya sih kalau untuk owner Karimun yang menurut gue yang perlu di-upgrade, dia alternator, dinamo alternator bisa pakai punya Baleno untuk mencegah kalau dia nggak terlalu ngisi, apalagi kalau kalian udah melakukan variasi di bagian kelistrikan. Terus aki itu juga ini udah di-upgrade satu tingkat dari yang standarnya, jadi lebih gede dan rata emang banyak juga yang ngelakuin itu. Kalau AC biasanya banyak juga yang ganti dinamonya karena banyak hentakannya kerasa kalau pas dinyalain ya, karena emang cc-nya kecil kan. Dan kalau udah diganti ke puli yang V2 itu kalian bakal ngerasain perbedaannya. Keuntungannya sih nggak ada hentakan dan juga katanya lebih irit BBM. Cuma AC-nya dinginnya jadi lebih telat, bukan nggak dingin tapi dinginnya jadi lebih telat. Pokoknya kalau dinyalain nggak langsung dingin, kayak ada berapa detik atau mungkin berapa menit dulu baru dingin. Nah mungkin kayaknya sih itu aja. Gue juga bingung karena karena bahas sendiri tentang Karimun gue, dan overall gue puas banget dengan Karimun. Keunggulannya banyak banget, apalagi di dalam tuh dengan bodi yang sekecil ini bisa membuat interiornya itu seluas itu, merasa seluas itu dengan banyaknya tempat penyimpanan juga. Laci-lacinya di dashboard ada yang di bawah setir, di bawah jok. Jadi menurut gua fungsional banget sih Karimun ini. Dan ya spare part juga gampang karena mesinnya dipakai di banyak mobil, ada Katana, Suzuki Carry, jadi spare partnya berlimpah dan harganya juga masih murah. Mungkin ini juga bisa menjadi referensi buat kalian yang mau modif Karimun. Bisa jadi aliran yang ya simpel-simpel aja, kayak di Bandung itu alirannya kebanyakan simpel dan itu keren-keren banget, gue akuin. Tapi gue pingin untuk merubah seperti itu, tapi budgetnya, karena part-partnya beberapa itu emang ya hasil dari limbah yang di Jepang, jadi benar-benar JDM atau OM look yang kayak di Jepang, Wagon R White. Oh ya, sama terakhir gue lupa, ini gue pasang side decal tulisan Wagon R White. Itu gue bikin di warehouse, jadi itu custom, gue desain sendiri sama desainernya untuk side decal ini. Dan juga beberapa emblem di belakang itu gue lepas, kayak emblem Suzuki sama Karimun itu diganti tulisan XL Limited sama Wagon R White. Jadi biar ya kayak Karimun yang di Jepang, Wagon R White, cuma masih banyak part-part yang kurang ya. So itu aja guys untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan bisa menjadi referensi buat kalian. Kalian bisa komen di bawah kira-kira selanjutnya enaknya bikin konten apa untuk Karimun ini, untuk mungkin atau kayak coba bang di iniin Karimunnya atau gimana, serah kalian. Coba siapa tahu saran kalian bisa menjadi ide buat gua bikin konten tentang Karimun ini. Itu aja guys untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video baru berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.